Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Rahman di mata pelajaran Prakarya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya di mata pelajaran Prakarya di sini, saya mau nanyakan dulu nih keadaan kalian, gimana keadaannya? Semoga saya doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam keadaan yang prima ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumahnya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas di 2 pekan sebelumnya ya, seperti itu. Nah, di mana pada materi ini merupakan materi terakhir kita di bab yang pertama mengenai kerajinan. Nah, nanti setelah materi ini selesai, kalian akan menghadapi ya, atau kalian akan menjalankan penilaian harian yang pertama untuk pelajaran prakarya, seperti itu. Dan nanti di finalnya kalian akan membuat sebuah produk ya berupa kerajinan yang berbahan dasar dari bahan lunak itu sendiri ya. Oke, mungkin kita akan mereview sekilas gitu ya. Apa aja sih yang udah kita bahas? Kita sudah membahas mengenai prinsip ya. Kita sudah membahas mengenai jenis dan karakternya dari bahan lunak, dan kemarin kita juga sudah sempat membahas mengenai proses produksi dari kerajinan bahan lunak yang alaminya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak yang buatan, dan nanti akan ada materi yang terakhir yaitu berupa pengemasannya. Seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke materi inti. Oke, materi inti kita hari ini itu mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak buatan. Oke, kemarin kita juga sudah sempat membahas kan ya, apa-apa aja sih kerajinan bahan lunak yang buatan di sini. Nah, inti dari kerajinan bahan lunak buatan di sini itu merupakan bahan lunak yang berasal dari sifat-sifat kimia untuk dijadikan sebagai bahan kerajinan, seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk proses produksinya ya dari bahan lunak buatannya di sini. Nah, yang pertama itu adalah lilin. Oke, mungkin kalau kalian tahu tentang lilin di sini, itu merupakan sebuah apa ya? Sebuah benda padat ya kalau misalkan bentuknya itu sudah kering gitu ya. Tetapi ketika kalian itu memanaskannya dengan air, otomatis lilin di sini itu akan berubah menjadi cair seperti itu. Nah, ketika kalian itu mau membuat sebuah kerajinan dari ketika kalian mau membuat sebuah kerajinan dari lilin, otomatis bahan produksinya itu berupa lilin lebah atau enggak lilin batang, parafin, plastisin, silikon ataupun pewarna katalis lainnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk memproduksi kerajinan lilin, ya, seperti alat cetakan, terus ada juga panci untuk memanaskan, terus ada juga kompor ataupun sendok. Nah, itu merupakan alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk untuk melakukan proses produksi di bahan lunak lilinnya di sini. Nah, gimana cara untuk membuat proses produksi lilin di sini? Kalian itu bisa mendidihkan terlebih dahulu ya air. Nah, setelah airnya di sini itu mendidih, kalian bisa masukkan lilin, boleh lilin yang batangan ya, yang warna putih untuk mati listrik. Nah, kalian boleh mencemplungkannya ke air yang sudah dididihkan tadi, seperti itu ya. Nah, nanti ketika kalian itu sudah memasukkan lilin tadi ke dalam air yang panas, nah kalian itu bisa langsung menuangkan nanti ya ke cetakan yang akan kalian gunakan. Misalkan dari lilin yang tadi kalian mau membentuk seperti hewan-hewan. Nah, itu bisa juga. Jadi dari lilin yang udah dipanaskan tadi, kalian bisa tuang ke dalam cetakan yang akan kalian buat gitu ya. Nah, jangan lupa nanti setelah kalian siram gitu ya. Ketika kalian siram lilin ke dalam cetakan tadi, jangan lupa kalian harus memberikan sumbu gitu ya. Kalian harus memberikan sumbu untuk tadi tempat nyalanya apinya seperti itu ya.
Nah, nanti ketika lilinnya di sini itu sudah mulai mengering kurang lebih 15 menitan, nah baru kalian boleh keluarkan lilin tersebut dari cetakannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada kerajinan bahan lunak buatan yang dari fiberglass. Di mana bahan produksi dari kerajinan fiberglass di sini itu merupakan resin, katalis, matte fiber, cat, dan silikon resin sebagai alat cetaknya. Nah, di sini ada beberapa alat yang bisa kalian gunakan ya untuk membuat kerajinan bahan lunak buatannya di sini, seperti mangkuk, sendok, gunting, ataupun cetakan silikon lainnya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis produk pembuatan kerajinan yang berasal dari fiberglass. Salah satunya itu adalah gantungan kunci, salah satunya itu seperti gambar bentuk wayang ataupun yang lainnya. Gitu ya. Nah, ketika kalian itu mau membuat sebuah kerajinan bahan lunak yang berasal dari fiberglass, di mana kalian itu mencampurkan antara resin dengan katalis dengan perbandingan 20:1. Berarti misalkan 20 tuangan resin dengan 1 tuangan katalis seperti itu ya. Nah, ketika resin dan katalisnya di sini sudah dicampur, nah kalian bisa langsung masukkan campuran tersebut ke dalam cetakan yang akan kalian cetak. Seperti itu ya. Nah, yang tadi nih yang warna pink di sini ini merupakan cetakannya ya. Nah, berarti ketika tadi resin dan katalisnya kalian campurkan, kalian bisa tuangkan ke dalam cetakan yang di sini. Seperti itu ya. Nah, nanti ketika kalian sudah mencetak ke dalam cetakan, berarti kalian tinggal tunggu hasil kalian itu kering, gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah kering, baru kalian bisa lepaskan tuangan tadi dari cetakan kalian seperti itu. Dan jangan lupa nanti ketika fiberglassnya di sini sudah kalian cabut dari cetakan, jangan lupa untuk memberikan alat pengeringnya ya seperti itu. Nah, kemudian ini dari gips. Kemarin kita juga sudah membahaskan ya tentang gips, di mana gips di sini itu merupakan bentuknya seperti bubuk. Seperti itu ya, bubuk gips. Nah, kalian kalau misalkan mau membuat kerajinan dari gips di sini, berarti bahan-bahan yang perlu kalian siapkan itu yang sudah pasti bubuk gipsnya ya, gitu. Bisa juga plastisin atau silikon dan cat akrilik. Kenapa perlu cat akrilik? Karena gips di sini bentuknya itu kan warna putih ya. Nah, kalau kalian itu mencetak dengan warna putih doang di putih polos, otomatis kan belum memberikan kesan yang menarik gitu ya terhadap barang, terhadap kerajinan yang kalian buat. Nah, gimana cara untuk menarik minat para konsumen kalian nantinya? Nah, kalian bisa memberikan sebuah pesan ya dari pemberian warna yang ada di kerajinan gips kalian seperti itu. Nah, ketika kalian mau membuat kerajinan dari gips di sini, ada beberapa alat yang perlu kalian siapkan. Yang pertama itu seperti gelas, sendok, dan yang terakhir itu adalah cetakan untuk membuat gipsnya. Ya, cetakan untuk membuat kerajinan dari gipsnya di sini. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat bentuk produk dari gips di sini itu bisa berbagai macam bentuk ya, tergantung dari cetakan yang kalian gunakan. Kayak ada yang berbentuknya kayak apa ya? Kayak unyil gitu ya. Kayak boneka-bonekaan, terus ada juga topeng. Nah, ini merupakan kerajinan dari bahan baku atau bahan dasar gipsnya gitu. Nah, gimana cara proses produksi dari kerajinan yang berbahan dasar gips di sini? Nah, kalian itu harus mencampurkan bubuk gips yang tadi dengan air hingga kental atau kalis. Gitu ya. Jadinya nggak boleh terlalu encer dan nggak boleh terlalu kaku gitu ya. Harus kental gitu. Tujuannya kenapa sih harus kental? Karena lebih mempermudah untuk melakukan proses pencetakannya nanti ya. Nah, ketika bubuk gips tadi sudah tercampur dengan air dan sudah kental, maka adonan gips yang tadi kalian bisa menuangkannya ke dalam cetakan yang sudah kalian persiapkan seperti itu ya. Jadinya ketika bubuk gips dan airnya ini udah kental, kalian bisa tuangkan tuh ya
ke dalam cetakan. Nah, kemudian tunggu kurang lebih 15 menit setelah kalian tuangkan ke cetakan ya, gitu hingga kering. Nah, nanti kalian bisa menjemur ya, menjemur apa namanya produk kerajinan dari bahan gips di sini supaya keringnya itu paripurna gitu ya. Keringnya itu udah sempurna banget seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahkan kesan kehalusan dari apa namanya kerajinan gips di sini, kalian bisa menggunakan amplas untuk memperhalus permukaan gips atau kerajinan gips sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini merupakan kerajinan dari bahan gipsnya ya, seperti itu. Oke, nah ini merupakan kerajinan bahan lunak buatan yang terakhir yaitu berasal dari bahan dasar sabun. Oke, siapa sih yang nggak tahu sabun itu merupakan salah satu benda ya, salah satu benda yang pasti kalian gunakan untuk membersihkan badan kalian atau tubuh kalian seperti itu ya. Nah, kerajinan dari bahan lunak buatan yang bahan dasarnya itu dari sabun, itu pasti bahan bakunya itu atau bahan dasarnya itu berasal dari sabun batang itu sendiri. Ya. Nah, gimana alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari bahan dasar sabun di sini? Nah, alatnya itu kalian bisa menggunakan alat pahatan ya, seperti itu, atau cukil, ataupun yang lainnya untuk proses pengukiran gitu. Karena kalau misalkan kalian menggunakan bahan dasar sabun, pasti proses produksinya itu berupa yang tadi apa namanya ukiran-ukiran yang akan kalian tuangkan di dalam sabun tersebut seperti itu. Nah, di dalam produk pembuatan kerajinan sabun di sini kalian bisa melihat ya poin A, B, dan C di sini ini merupakan kerajinan-kerajinan, hasil kerajinan ya yang berasal dari sabunnya. Kalian bisa membuat sabun itu menjadi seperti es krim ya. Kalian bisa membuat menjadi bentuk apa sih nih? Hewan-hewan ya ataupun menjadi bunga. Nah, itu tergantung dari kreativitas kalian ya dalam membuat sebuah kerajinan seperti itu. Nah, gimana cara untuk membuat proses pembuatan kerajinan yang berasal dari bahan dasar sabun di sini? Itu kita pertama-tama harus menggambarkan sketsa terlebih dahulu. Ya, kita bisa menggambarkan sketsa di dalam sabun yang akan kalian gunakan. Seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mengukir ya atau mengsketsa di dalam sabun kalian, baru kalian mulai proses pengukiran atau dicukil-cukil ya bagian yang sudah kalian sketsakan tadi seperti itu. Nah, beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai semua, berarti ya kerajinan kalian itu sudah selesai dari sabun di sini seperti itu, ya. Oke, dari proses produksi kerajinan bahan lunak buatan, kita sudah ngebahas 4 ya, ada sabun, ada gips, ada fiberglass, dan yang terakhir itu adalah lilin. Nah, dari kalian ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, nanti kalau misalkan kalian masih kurang paham mengenai materi ini, silahkan kalian tanyakan ya. Karena materi ini akan saya ujikan di penilaian harian yang pertama ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah materi proses produksi, kita akan melanjutkan ke materi kemasan dan yang terakhir itu adalah project. Kerajinan dari bahan lunak. Oke, kemasan produk atau packagingnya ya seperti itu. Pasti sebuah kerajinan ya yang sudah dihasilkan oleh seseorang itu memerlukan sebuah kemasan ya. Kenapa sih sebuah kerajinan atau sebuah produk yang dihasilkan itu membutuhkan kemasan? Karena kemasan di sini itu bukan sebagai hanya apa namanya tempat perlindungan ya dari barang intinya, melainkan kemasan di sini itu bisa menjadi nilai estetik gitu ya dari barang yang kalian hasilkan seperti itu. Mungkin barang yang kalian hasilkan itu biasa aja, tetapi karena kemasan produknya di sini yang terkesan dengan elegan gitu ya, apa namanya kemasan di sini itu sifatnya itu agak mewah sedikit, itu kan memberikan kesan yang berbeda gitu ya terhadap produk yang kalian hasilkan seperti itu.
Nah, jadinya kemasan produk di sini itu nggak hanya untuk melindungi barang yang kalian hasilkan aja, tetapi itu bisa menjadi sebuah daya tarik ya yang kalian berikan kepada para pembelinya nanti seperti itu. Nah, setiap produk yang kalian hasilkan ya itu harus sesuai gitu ya antara produk yang kalian hasilkan dengan kemasannya. Jangan sampai kemasannya di sini itu nggak sesuai dengan barang yang kalian hasilkan gitu. Nah, kemudian dari kemasan produk di sini sebisa mungkin gitu ya kalian sebagai pelaku produsen itu harus memperhatikan aspek lingkungan di wilayah sekitar kalian seperti itu. Jangan sampai kemasan produk yang kalian buat atau yang kalian gunakan itu bisa mengurangi nilai kelingkungan ya atau nilai keasrian gitu ya dari lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing ya atau kelingkungan dari para pembelinya. Kalau bisa mah kemasan produk yang kalian gunakan itu bisa digunakan berulang-ulang, jangan hanya sekali aja. Itu kan menjadi salah satu prinsip dari reuse-nya di sini kan dapat digunakan kembali seperti itu. Nah, namanya juga materi prakarya ya. Ada satu tugas yang mengharuskan kalian itu membuat sebuah produk ya. Nah, produk yang akan saya berikan kepada kalian itu adalah kalian harus membuat sebuah produk kerajinan yang bahan bakunya itu berasal dari bahan lunak. Kayak tadi kita sudah membahas panjang kali lebar ya untuk bahan baku lunaknya di sini. Kalian bisa menggunakan sabun ya. Saya merekomendasikannya itu hanya sabun, lilin, terus atau enggak sebentar. Sabun, lilin, sama satu lagi Play-Doh ya, yang dari tepung terigu tuh. Nah, kalian bisa menggunakan 3 bahan dasar tersebut. Kenapa pakai 3 bahan dasar di sini? Karena itu yang paling mudah ya, yang kalian jumpai di rumah kalian masing-masing seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan kita offline, kita bisa menggunakan gipsum di sini ya, gipsnya di sini untuk membuat sebuah kerajinan. Tetapi karena kita masih dalam pandemi COVID-19 di sini, sehingga tidak memungkinkan kalian untuk menggunakan bahan baku bahan lunak selain yang ketiga tadi, gitu. Karena agak sulit untuk kalian temukan ya, dan agak sulit juga untuk kalian praktikkan, gitu. Jadinya di sini saya hanya memberikan tiga bahan baku yang bisa kalian gunakan, bisa berasal dari sabun, bisa berasal dari tadi plastisin ya, plastisin yang mainan anak-anak, dan yang ketiga itu berasal dari Play-Doh atau dari bahan baku tepung terigu seperti itu ya. Nah, nanti sebelum kalian melakukan proses kerajinan, jangan lupa kalian itu harus memperkenalkan diri kalian dulu. Karena produk akhirnya itu berupa video dan berupa barangnya. Seperti itu ya. Nah, ketika kalian itu sebelum melakukan proses produksi, silahkan kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalian bisa memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, dan kelas kalian. Seperti itu ya. Dan jangan lupa kalian melakukan ini itu di pelajaran apa? Prakarya. Gitu. Siapa guru pengampunya? Silahkan kalian jelaskan di awal video tersebut. Nah, ketika kalian sudah memperkenalkan diri kalian, nah kalian langsung melanjutkan kepada pengenalan bahan-bahan dan alat-alat yang kalian gunakan. Misalkan kalian mau membuat kerajinan dari sabun, berarti kalian bisa memperkenalkan, halo guys, ini adalah bahan baku saya berupa sabun, kayak gitu ya. Nah, ketika saya menggunakan sabun, ini ada beberapa alat yang saya gunakan, misalkan kayak alat cukil, misalkan kayak garpu ataupun sendok dan lain-lainnya, cutter mungkin ya, gitu. Nah, kalian bisa memperkenalkan di awal seperti yang tadi saya contohkan ya, seperti itu. Nah, ketika udah kalian memperkenalkan bahan dan alatnya, baru kalian melanjutkan ke proses produksi. Kalian videokan, gitu ya. Kalian videokan proses kerajinan kalian. Boleh dari tadi ya, sabun, plastisin, ataupun Play-Doh. Nah, kemudian setelah
proses produksinya selesai, jangan lupa kalian harus menunjukkan produk yang kalian hasilkan seperti itu ya. Kalian bisa menunjukkan foto kerajinan kalian bersama kalian ya seperti itu. Ini loh hasil kerajinan dari kerajinan bahan lunak yang saya hasilkan. Seperti itu ya. Jadinya dari video nanti yang akan kalian buat itu harus ada pendahuluan berupa tadi perkenalan nama, terus mata pelajaran, guru pengampu, ya. Terus ada juga pengenalan alat dan bahan itu harus ada. Terus yang kedua itu adalah isinya. Isinya itu berarti ketika kalian melakukan proses produksi. Dan yang ketiga itu adalah penutup, berarti berupa nanti closing statement kalian dan penunjukan hasil kerajinan yang udah kalian hasilkan. Seperti itu ya. Nah kemudian waktu pengerjaannya ini sebenarnya sudah saya founding sejak lama banget ya, tetapi tetap saya memberikan waktu selama 2 minggu. Karena di sini tugas yang saya berikan itu nggak hanya membuat kerajinan aja, tetapi kalian harus membuat video. Makanya saya akan memberikan waktu selama 2 pekan. Ya, selama 2 pekan. Nah nanti pengumpulannya di mana? Pengumpulannya itu saya minta kalian upload ke YouTube terlebih dahulu. Ya, kalian upload ke YouTube. Nah nanti setelah berhasil terupload ke YouTube, link tersebut kalian kirimkan ke Google Classroom. Ya. Jadinya video yang sudah berhasil terupload ke YouTube silahkan kalian taruh di Google Classroom. Ya. Nah, di sini ada kriteria penilaian yaitu ketepatan waktu, isi video. Isi videonya di sini itu berupa durasi, terus kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu bobotnya 30%. Dan yang terakhir itu adalah output berupa kreativitas dari barang yang kalian hasilkan dan kerapihan. Itu bobotnya 40%. Nah jangan lupa di sini durasi minimalnya 3 menit ya. Durasi minimalnya 3 menit. Berarti kalau misalkan kalian itu hanya ngebuat video 2 menit aja, otomatis isi video di sini itu enggak 30 skor yang akan saya berikan. Gitu ya, pasti di bawah 30. Nah makanya kalian bisa lihat kembali poin-poin yang saya instruksikan ke kalian supaya hasil yang kalian dapatkan itu maksimal. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, good luck for yours. Seperti itu. Oke, selesai pertemuan kita pada pagi hari ini, ataupun siang, ataupun malam ya, tergantung dari kalian nontonnya. Seperti itu. Nah, jangan lupa waktu pengerjaannya itu 2 pekan dari hari ini. Hari ini tanggal 16 Agustus, berarti terakhir pengumpulan tanggal 30 Agustus 2021 jam 23.59 di Google Classroom. Ya. Di Google Classroom tanggal 30 Agustus 2021 jam 23.59 WIB. Oke. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dari pembahasan yang saya sampaikan kali ini, boleh banget kalian tanyakan ke saya ya. Jangan lupa di hari atau di pertemuan yang akan datang ya di tanggal 20-an kita akan melangsungkan penilaian harian yang pertama untuk pelajaran prakarya gitu. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan lagi, selesai pertemuan kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya dari pemaparan yang udah saya sampaikan tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jangan lupa tugas dan PH-nya ya.